Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kesulitan belajar. Adapun anggotanya yaitu ada saya sendiri, Mifa Nilur Rahmah, Anisia Putri Suryani, Intan Tribuana Dewi, Rosalina Putri, Afifa Meliana, dan juga ada Sofa Ainur Rahmah. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, apa pengertian dari kesulitan belajar? Yang kedua, apa faktor-faktor dari kesulitan belajar? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Dan yang keempat, bagaimana upaya mengatasi kesulitan belajar pada siswa? Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar yaitu suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Sebab karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa dibatasi faktor inteligensi, maupun faktor eksternal siswa. Menurut Sunarta pada tahun 1985 mengatakan bahwa kesulitan belajar yaitu kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya itu menjadi rendah, dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor kesulitan belajar. Menurut Ainur Rahman, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang meliputi 1. Ciri khas dan karakteristik siswa. Ciri khas atau karakteristik siswa ini berkaitan dengan kondisi kepribadian siswa baik fisik maupun mental. 2. Sikap dalam belajar. Sikap dalam belajar bisa diartikan sebagai sikap siswa dalam menerima pembelajaran. Jika siswa menerima pembelajaran, maka dia akan berusaha terlibat dalam kegiatan belajar yang baik. Namun sebaliknya, jika siswa memiliki sikap menolak, maka dia akan juga cenderung kurang memperhatikan pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar siswa tersebut. Yang ketiga, ada motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu siswa yang memiliki motivasi dalam belajar, yang memiliki kecenderungan lebih aktif. Yang keempat, ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Seringkali siswa hanya memperhatikan, namun tidak memahami dengan benar apa yang sedang diperhatikan. Hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan belajar. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa. 1. Guru sebagai pembina belajar. Guru memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dan proses belajar mengajar. Yang kedua, lingkungan sosial siswa. Jika siswa mendapatkan lingkungan sosial yang positif, maka siswa akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, ada kurikulum sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan perubahan dan kemajuan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti tujuan yang akan dicapai, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi yang berdampak pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang keempat, prasarana dan sarana belajar. Prasarana dan sarana belajar yang didapatkan siswa akan lebih memudahkan siswa untuk kegiatan proses belajar mengajar dan akan mendorong berkembangnya motivasi siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri siswa mengalami kesulitan belajar. Di antaranya yang pertama adalah gangguan persepsi visual, yaitu sering tertinggal huruf dalam menulis, sulit memahami kanan dan kiri, bingung membedakan objek dengan latar belakang, sulit mengkoordinasi antara mata dengan tindakan. Yang kedua adalah gangguan persepsi auditory, yaitu sulit membedakan bunyi, bingung dan kacau dengan bunyi yang datang dari berbagai penjuru. Yang ketiga adalah gangguan bahasa, sulit menangkap dan memahami kalimat yang dikatakan kepadanya
dan sulit mengkoordinasikan atau mengatakan apa yang sedang dipikirkan. Lalu yang keempat, ada gangguan persepsi motorik. Ciri-cirinya, kesulitan motorik halus, yaitu kesulitan mewarnai, menggunting, dan melipat. Lalu hiperaktif, yaitu sukar mengontrol aktivitas. Lalu ada memiliki masalah dalam koordinasi dan disorientasi yang mengakibatkan canggung. Yang kelima, hyperaktivitas. Ciri-cirinya sukar mengontrol aktivitas motorik dan selalu bergerak atau tidak bisa diam. Berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas berikutnya tanpa menyelesaikan terlebih dahulu. Lalu yang keenam, itu ada distractibility atau kacau. Ciri-cirinya tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting. Lalu perhatiannya sering berbeda dengan apa yang dikerjakannya. Kemudian ada upaya mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode pembelajaran real knowledge. Dengan mengaktifkan real knowledge atau pengetahuan awal untuk mempelajari materi pelajaran lingkungan, penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan mind mapping, mengajarkan kemampuan pembelajaran yang mudah karena sebagian siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind map untuk mempermudah siswa dalam belajar. Yang ketiga, sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang. Sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Selanjutnya saya Afifa Meliana. Yang keempat ada self-monitoring. Menurut Snyder, self-monitoring merupakan kemampuan individu untuk menganut perilaku berdasarkan situasi lingkungan dan reaksi orang lain atau berdasarkan faktor internal seperti kepercayaan, sikap, dan kepentingan individu. Maka dari itu, self-monitoring bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilakunya yang dimunculkan. Yang kelima ada instruksi secara langsung atau direct instruction. Jadi, model pembelajaran langsung merupakan sebuah model pembelajaran yang bersifat berpusat pada guru. Saat melaksanakan model pembelajaran ini, guru harus mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dilatih kepada siswa. Guru sebagai pusat perhatian memiliki peran yang sangat dominan. Karena itu, pada direct instruction, guru harus bisa menjadi model yang menarik bagi siswa. Karena fokus kepada proses dari instruksi yang disampaikan, program ini dapat diterapkan pada beberapa bidang akademis, seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan lain sebagainya. Dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang akan dipelajari serta menekankan program praktek dan penyampaian materi yang berulang. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.